lonjok-lonjok nih. Hasanuddin yang insyaallah Ini di belakang-belakang. Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati ibu-ibu jamaah dari RT 1 sampai RT 06 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sajalah ya, amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya mohon kepada Umi Hamid untuk memberikan hadiahnya. Yang pertama untuk lomba hadiah, silakan diwakili oleh mangga siapa antara Ibu Iis atau Ibu Latif, silakan. Iis ada nggak? Ada Bu Is di belakang tuh. Ditutup lagi dengan witir 3. Jadi hakikatnya kata Fathul Mu'in, malam itu kita sholat witir berapa rakaat? 7 dong. 7. Yang tidak boleh itu setelah sholat tarawih 3 rakaat, setelah sholat tahajud 3 rakaat, itu namanya 2 witir. Paham Ibu? Paham Ibu? Paham ya? Sekali lagi, tolong jangan sampai kita salah pemahaman. Yang pertama tadi ya, oleh malam ini jangan pulang, ikuti imam sampai selesai. Kalau pulang dulu, takutnya kata ulama tidak mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Kalau tadi ada sate, ada kolak, terus ada timun suri belum habis, bawa. Ajak Bu Neng untuk makan bareng. Ya, paham Bu ya? Paham Bu? Paham nggak? Ada pertanyaan sholat witir nggak? Tidak ada, kita teruskan lagi. Ya. Bisa saja kita sholat sendiri mengejar rakaat yang tertinggal. Sholat sendiri. Kalau ditanya bisa nggak? Bisa. Yang kedua, kenapa? Karena biasanya kalau sholat sendiri lebih cepat dibandingkan sholat Yang ketiga, nanti sholat witirnya kita sholat sendiri. Mau dia lagi sempit, mau dia lagi terdesak, mau dia lagi lowong, tetap di rumah. Kenapa 11 bulan kemarin perempuan itu sholatnya di rumah? Ketika 1 bulan Ramadan sholatnya pada ke masjid. Lucunya sholat ke masjidnya cuma sholat isya doang. Ayo, berarti fikirnya komitmen nggak? Yang salah siapa coba? Yang sholat. Kita yang salahnya, kita pilih-pilih aja. Jadi gitu Bu ya. Jadi kalau ditanya perempuan sekarang, zaman sekarang, jadi kalau ditanya Ustaz ada nggak kitabnya? Banyak. Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam Mu'adillahu itu pun mengatakan bahwa zaman sekarang ketika sudah ada jaminan keamanan di Indonesia, berarti tetap perempuan itu sholatnya lebih afdol di masjid. Di ladang boleh nggak? Boleh nggak perempuan sholat di ladang? Boleh ya? Boleh. Ya, jadi kalau di sini kan masjid. Kalau di Kulon sana sebutnya ladang. Kan gitu ya, musola. Perempuan itu kalau sholat di rumah, satu, andaikan ada baby. Oh, bayi. Ada anak kecil, daripada anak kecil mengganggu, itu lebih afdol di mana? Di rumah. Jadi kalau ditanya lagi ini mohon maaf, kita bawa anak kecil, jadi ini termasuk nih dosa orang yang bawa anak kecil. Dosa karena dia tidak tanggung jawab. Makanya Bu, tolong dipahami nih. Ibu-ibu yang bawa anak kecil, yang suka nyelonong, yang suka kabur, itu cari yang di pojok sholatnya. Tolong dipahami. Yang kedua, kalau seandainya dia sholatnya di tengah, misalkan saya bawa anak kecil, terus kemudian di sini ada lagi,
Kemudian ketika ternyata anak saya nggak sholat bu, Larian. bukan jangankan lari-larian, dia nggak sholat aja berdiri aja. Iya. Ittifaq ulama, sepakat ulama orang tuanya tidak Iya. mendapatkan pahala sholat berjamaah. Kenapa? Karena dia memutuskan sholat. Karena dia memutuskan sholat. Paham bu? Ini hati-hati nih. Jadi jangan sampai kita itu hanya bicara pendidikan anak tapi tidak tahu hukum. Sekali lagi kita tinggalin sholat 7 hari. Terus kemudian kita ini bagaimana Ustaz? Ya udah. Saya ingatnya setelah sholat isya. Ya udah setelah sholat isya berarti apa? Qadha langsung boleh nggak? Boleh. Kalau kita kuat. Paham bu? Artinya apa? Waktu itu tidak disarankan harus tidak harus subuh di qadhonya subuh, zuhur harus disolat zuhur tidak. Jadi kalau ibu-ibu misalkan mau taubat berarti setelah sholat isya berarti apa? Langsung subuhnya 7 kali, zuhurnya 7 kali, asarnya 7 kali, maghrib isyanya 7 kali. Berarti 7 kali 5 berapa? Berapa? 35 bukan rokaat. Lah iya 35 kali sholat. Nah, itu cukup nggak dari isya sampai subuh? Ya,